tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff. This is muscle one. I haven't gotten Of the club, we would like to do this because we have, for example, with players. Menunjukkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknik timnas Indonesia ternyata menyimpan sebuah fakta menarik di baliknya. Tentu seperti yang kita tahu, Ketum PSSI kita Pak Erick Thohir merupakan sosok berpengalaman yang selalu mampu melobi sosok-sosok berkualitas, entah itu pemain, pelatih, maupun staf-staf seperti Jordi Cruyff. Pak Erick berharap Jordi yang sudah di Barcelona sejak usia muda dan juga menjadi penasihat strategis mulai 2021 sampai 2022, serta direktur olahraga mulai 2022 sampai 2023 dapat menyerap ilmu dan menerapkannya untuk sepak bola Indonesia. Namun di balik penunjukan dari sang pelatih itu, Pak Erick secara belak-belakan mengaku hampir menjalin kesempatan dengan pria asal Spanyol, namun tak mengutarakan siapa namanya. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu bahkan mengungkap bahwa proses tersebut dibatalkan demi menghadirkan Jordi Cruyff yang dinilai lebih cocok dengan keseluruhan elemen tim Garuda era ini. Teknik lobby berkelas ex-presiden Inter Milan itu memang bukan lagi hal yang bisa diremehkan. Bergabungnya Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Dani Lanzat, hingga Gerard Van den Bosch menjadi bukti bahwa Pak Erick begitu mahir dalam urusan lobby-melobi. Yap, Coach Patrick Kluivert menyebut baik keputusan PSSI dalam merekrut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis baru Garuda. Coach Patrick mengatakan bahwa Jordi punya pengalaman yang cukup luar biasa dalam dunia sekulit bundar di Eropa. Menurutnya, pria asal Belanda itu bisa memberikan warna yang akan membuat sepak bola Indonesia dapat lebih baik. Nantinya pun mereka akan bersama-sama memoles sepak bola tanah air sampai ke akar rumputnya untuk kemajuan di timnas Indonesia. Tapi di lain sisi dari itu, Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa tugas Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia, yakni memberikan pandangan tentang prinsip-prinsip sepak bola untuk skuad Garuda hingga membantu berburu direktur teknik. Dengan rekam jejak sebagai pemain Barcelona dan juga Manchester United, serta pengalaman sebagai pelatih hingga direktur olahraga, Cruyff diharapkan mampu membawa filosofi bermain yang sesuai dengan visi bersama. Lebih lanjut pula, Pak Erick belum bisa menjawab dengan pasti soal kemungkinan langkah yang diambil Jordi Cruyff terhadap Villanueva yang selama ini menjadi pedoman pengembangan sepak bola di tanah air. Namun yang pasti, Jordi Cruyff bakal melakukan supervisi dan juga memberikan nasihat untuk pihak-pihak terkait. Di luar dari itu, semua tahu jeda pertandingan di round ketiga kini kian dekat. Dan kondisi inilah yang semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh PSSI untuk terus nge-push tambahan kekuatan dari manapun. Setelah ditunjuknya Patrick Kluivert dan jajarannya, dinaturalisasinya oleh Romney dan juga 3 nama baru, serta diperkenalkannya Jordi Cruyff sebagai penasihat anyar dari Garuda. Seluruh rangkaian itu diyakini bakal membuat timnas era total football semakin nyata. Yap, total football adalah sebuah filosofi revolusioner yang disempurnakan oleh tim legendaris Ajax dan timnas Belanda pada tahun 1970-an. Prinsip utama strategi ini yakni tidak ada pemain di lini depan yang memiliki posisi tetap, yang mana peran mereka berubah-ubah. Strategi ini menuntut para pemain untuk sering bertukar posisi demi menciptakan pola permainan yang menyerang dan mengacaukan lawan. Metode total football membutuhkan kecerdasan sepak bola tingkat tinggi, kemampuan teknis dan komunikasi, karena para pemain selalu dituntut mengadopsi posisi baru tergantung pada pergerakan rekan setim mereka. Dalam hal menyerang, total football bertujuan membuat lapangan tampak lebih besar, sehingga pemain bisa memanfaatkan ruang untuk mengumpan, mempertahankan penguasaan bola, serta menciptakan peluang mencetak gol. Nah, menariknya penerapan total football ini mulai terkenal secara luas mulai 1970-an berkat pelatih legendaris Rinus Michels dan mantan bintang Ajax Johan Cruyff yang sekaligus merupakan ayah dari Jordi Cruyff. Saat itu, Johan Cruyff diberikan kebebasan oleh Michels untuk berpindah-pindah dan mengambil posisi baru yang membuatnya bisa memanfaatkan keahliannya dengan sangat baik.
Taktik ini menciptakan struktur yang solid dan selalu siap untuk menaklukkan lawan dengan gerakan menyerang yang membingungkan. Tentu dengan kesinambungan yang ada seperti ini, Jody Cruyff berpotensi bisa membawa Indonesia menerapkan total football yang nyata dan juga bahkan mencetak wonderkid baru timnas. Yap, Jordi Cruyff sejatinya punya andil dalam kebangkitan Barcelona yang sempat terpuruk dalam beberapa musim terakhir. Ia membuat Barcelona berhasil memunculkan nama Lamine Yamal yang merupakan pemain berbahaya di era ini. Saat masih bertugas di Barcelona, Jordi Cruyff pernah menyarankan Xavi Hernandez yang saat itu menjabat sebagai pelatih untuk tidak terburu-buru memainkan Lamine Yamal yang masih sangat muda kala itu. Jordi Cruyff ingin Barcelona mengikat Lamine Yamal dengan kontrak terlebih dahulu sebelum memainkan dia di tim senior. Hal itu dilakukannya guna mencegah bintang muda asal Spanyol tersebut digoda oleh tim lain. Dan ternyata prediksi Jordi Cruyff pun terbukti sangat tepat. Lamine Yamal menjelma sebagai salah satu pemain depan paling mematikan di era ini. Andai saat itu Barcelona langsung memainkannya di skuad utama, Lamine Yamal bisa saja tertarik dengan tawaran besar dari klub-klub elit Eropa lain yang mengincarnya. Pengalaman berharga Jordi Cruyff di Barcelona ini yang diharapkan bisa dibawa saat menjadi penasihat teknis di Indonesia. Luar biasa, mungkin itu adalah kata yang bisa dideskripsikan untuk elemen timnas saat ini, menyusul kehadiran dari Jordi Cruyff. Gimana enggak? Legenda Jepang Keisuke Honda bahkan mengaku kagum dengan skuad timnas era sekarang, terutama menyoal prestasi yang telah ditoreh dalam 1 hingga 2 tahun terakhir. Menyoroti berbagai perkembangan yang ada, legenda Jepang itu menilai bahwa bukan tidak mungkin timnas akan menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia jika terus-menerus dalam trek yang positif. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna. Ungkap Keisuke Honda dikutip dari Taobao Van Hoek Ngetwar. Ya, tapi meski demikian segala sorotan positif atau pujian yang diberikan pada tim Garuda tak serta-merta menjadikan tim ini songong atau ya udah ngerasa udah oke gitu aja. Ingat, kalau timnas kita masih memiliki perjalanan yang sangat berat sebab di round ketiga nanti masih ada 4 laga sisa dan tentu harapan seluruh bangsa adalah kemenangan. Karena inilah buang jauh-jauh perasaan jumawa, merasa oke atau ngerasa pede banget saat ini. Karena tetap tujuan menembus Piala Dunia adalah hal yang tak semudah kita bayangkan.